Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Ayo, ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai belajar, ya. Jadi Pak Guru mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua ya. Oke, berarti Pak Guru udah usah absen ya nanti karena semuanya masuk. Nah, oke. Kemudian seperti yang telah kita pelajari sebelumnya tentang apa itu KKA, ya, maka hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu masih tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya, masih tentang KKA. Nah, ada yang masih ingat apa itu coding? Bahasa programmer. Ya, kalau kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, ya betul. Jadi coding dan kecerdasan artifisial itu sebenarnya adalah sebuah mata pelajaran yang memungkinkan kita untuk mempelajari apa itu bahasa program, kemudian kecerdasan buatan, kemudian apa itu berpikir komputasional. Ada yang ingat apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir secara sistematis, ya. Apa? Oke, secara umum ya, berpikir komputasional itu artinya berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah dan secara cepat dan tepat. Ya, tuh. Jadi itu secara gambaran secara umumnya ya. Nah, tapi hari ini ya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu bukan berarti kita jadi komputer, ya kan? Tapi ada beberapa aspek ya. Secara umum itu ada kita harus bisa berpikir secara sistematis urutannya. Kemudian ada yang namanya abstraction atau pengalihan, maksudnya kan harus fokus ketika perintahnya, misalkan bagaimana cara membuat teh, menyeduh teh. Nah, jadi yang kalian pikirkan adalah tentang teh saja, jangan pikirkan yang tentang kopi, jangan pikirkan tentang direbus, jangan berpikir tentang apa gitu ya. Jadi kalian fokus tentang bagaimana membuat teh. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru nanti akan menampilkan video, kita sama-sama melihat seperti apa, ya. Jadi Pak Guru hanya memberi pengantar dulu seperti apa, supaya ada bayangan kalian. Karena kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Nah, maka kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu AI, apa itu berpikir komputasional, dan kalau misalkan nanti waktunya cukup, kita akan praktik juga tentang bagaimana cara berpikir secara komputasional itu. Ya, oke, baik. Ya, jadi perhatikan di sini ya, perlu ada videonya. Pertama kita tentang berpikir komputasional dulu. Ya. Kalian simak videonya. Ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ya.
Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir thinking. Kenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses masalah dengan efektif dan ekuasional adalah proses berpikir untuk Oke. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah ya dengan efektif dan efisien. Silakan kalau mau kita boleh. Ya. Jadi seperti yang Pak katakan di awal tadi bahwa berpikir komputasional itu kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Artinya efektif dan efisien. Kita lanjutkan ya. dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, Nah, jadi berpikir komputasional itu ada 4 ya: dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi ada 4. Apa saja itu? Nah, mari kita lihat bersama ya. akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Nah, ini sama yang seperti Pak Guru jelaskan kemarin ya. Jadi berpikir komputasional ya, itu bukan tidak harus yang sifatnya robot atau semacamnya, tapi yang hal-hal simpel seperti tadi itu menyikat gigi, ya, menyiapkan peralatan, itu masuk dalam berpikir komputasional. Karena apa? Karena di situ ada proses, ada tahapan. Jadi tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan itu sebenarnya. Ya, oke lanjut. Katanya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan. Kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Nah, kalau di sini contohnya kamu ditunjuk sebagai ketua panitia 17-an. Coba kita lihat. Pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Oke. Nah, ketika tadi dia disuruh, ya pertama ya. Nah, ketika dia menjadi panitia, contoh di sini ya, menjadi panitia, dia akan susah kalau cuma sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai ketua? Nah, dia dekomposisi, artinya dia bagi ininya, apa namanya? Kepanitiaan. Panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, Ya, jadi tugasnya dia bagi supaya masalahnya bisa terselesaikan, maka dia bagi dari komposisi. Dia siapkan siapa yang menjadi publikasi, siapa yang menjadi sesi acara, seksi konsumsi, seksi keamanan, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu modelnya, memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang. Oke, yang kedua pengenalan pola. Nah, maksudnya apa?
Mencari kesamaan di antara bagian yang sudah dipecah. Nah, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contoh tadi penelitian 17-an. Kan sudah dipecah-pecah tuh, ada yang khusus keamanan, kemudian ada yang khusus konsumsi dan lain-lain ya. Nah, sekarang ketika sudah dipecah masalahnya, nah, kita harus lihat polanya. Bagaimana caranya supaya seksi-seksi yang sudah dibagi ini bisa bekerja sama gitu. Makanya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spread. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika mau melipat, ya, siapa yang biasa bantu ibunya melipat? Ya, bagus ya. Nah, sekarang untuk pertanyaannya, ketika kalian membantu ibu kalian melipat, itu kan pasti dipisah-pisah ya. Ini bajunya bapak, ya. Baju dengan baju, celana dengan celana, kan begitu. Ini bajunya adik, yang kecil misalkan, yang bayi misalkan ya, atau bajumu sendiri misalkan juga. Ya. Jadi itu maksudnya polanya sama. Ya kalau bapak semua simpan ya, mama semua, atau baju semua. Ya, tergantung bagaimana kebiasaan kalian. Ya, lanjut. Lainnya, ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang Oke. Jadi yang terakhir ini adalah algoritma. Artinya apa tadi algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi ketika kalian sudah tahu tadi apa yang harus dilakukan, nah maka ya itu tadi membuat langkah-langkahnya. Contoh kayak tadi bagaimana membuat teh panas. Membuat teh panas berarti yang pertama adalah memasak airnya dulu. Ambil menunggu air mendidih, siapkan gelas-gelasnya dengan tehnya, ya. Nah, kalau dalam contoh di sini itu kalian atau si adiknya ini punya disuruh belanja sama mamanya, ada daftar belanja. Sama kalau kalian disuruh ke warung, disuruh beli bumbu-bumbu kayak tadi ada minyak goreng, ada roti, ada sayur, ya. Maka yang pertama tentu kalian cari yang paling dekat dulu. Jadi ketika kalian masuk di warung, jadi jangan cari dulu yang di sana. Ya. Jadi walaupun misalkan di daftar, kalian pegang daftar belanjaan ini, misalkan daftar belanjaan ada 5, tidak perlu diurut dari satu cari di mana dulu apa, tidak perlu. Tapi lihat dari 5 ini mana yang paling dekat. Jadi itu dulu diambil, walaupun mungkin dia berada di urutan ke-5 atau ke-3, langsung ke-3 dulu, baru ke-1, baru ke-2 terserah. Itu adalah contoh konsep algoritma. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, jadi untuk memecahkan masalah yang kompleks tadi, ya ada 4 caranya. Yang ada di komposisi, ya abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, jadi di komposisi ini maksudnya membagi masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, kemudian abstraksinya fokus kepada yang penting saja. Ya, fokus pada yang penting. Jangan ambil atau jangan jalankan yang tidak penting. Contoh tadi ketika membuat teh hangat, maka fokus pada teh hangat. Tidak usah mencari cara bagaimana membuat kopi lagi, karena masalahnya atau perintahnya adalah membuat teh hangat. Kemudian pengenalan pola. Jadi mencari kesamaan. Apa-apa yang sama.
Kemudian terakhir adalah membuat langkah-langkah penyelesaian. Jadi ketika kita sudah tahu apa bahan-bahannya membuat teh hangat, kita sudah tahu tekniknya bagaimana, maka kita susun langkah-langkahnya. Ya, tadi pertama masak air, kemudian sambil menunggu air mendidih kita siapkan tehnya dan segala macam dan seterusnya. Nah, jadi ada empat cara, ya, ada empat cara dalam memecahkan masalah, ya, atau dalam berpikir komputasional. Berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking wisata. Ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Soal nomor 1, ya, koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Nah, kalau dari gambar ini, yang mana? Anak yang pergi museum. Ya. Anak yang pergi museum. Kenapa? Karena dia datang. Ya. Museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini dia. Menurut kalian jawaban yang tadi sudah benar atau belum? Sudah? Sudah? Yakin? Ya, coba. Misalkan sini, anggaplah ruang bagasinya seperti ini. Nah, kan pertanyaannya koper kelompok mana yang dimaksudkan terakhir? Kalian tadi menjawab museum. Ya, berarti apa? Restoran dulu, hotel dulu, dan terakhir museum. Apakah itu benar? Nah, itulah pentingnya berpikir komputasional, ya. Kalau yang terakhir itu adalah museum, itu akan menyusahkan dong, ya, karena ketika restoran mau turun di dalam, ya, yang terakhir kan berarti yang di paling luar, itu tidak? Nah, kan pertanyaannya yang dimasukkan terakhir, itu bukan yang turun terakhir. Nah, kalian terkecohnya di situ. Jadi, yang mana yang paling terakhir dimasukkan? Di restoran. Di restoran, karena dia yang paling pertama kan tuh turun. Jadi dia yang harus paling terakhir dimasukkan, paling di depan dia. Oke, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau begitu ini ada namanya Blockly Game. Ya, oke, kita buka. Nah, ini akan coba kita bermain tentang permainan. Oke. Oh, kita buka dulu bahasa ini. Oke. Sini ada games yang akan melatih kita untuk berpikir secara komputasional. Artinya memecahkan masalah. Nah, coba kita buka ya. Pak Guru kasih contoh. Jadi Pak Guru kasih contoh kayak ini tadi. Ini bebek. Nah, yang mana gambar bebek di sini? Ini ya. Nah, ini kita pasang di sini. Kita klik, tahan, kemudian bawa ke sini. Pas. Nah, sekarang kakinya ada berapa? 2. Di sini ada 0, 2, 4, 6. Yang mana? 2. Bukan 6? 2. Atau 4? Bukan. Atau 8? 2. Yakin 2? Iya. Dari depan? 2. Dari samping? 2. Yakin? Yakin. Dari belakang? Yakin. Dari depan? 2. Berarti berapa semua? 2 ya? 2. Oke, nah ciri-cirinya apa? Apakah dia punya kumis? Tidak. Apakah dia punya penyengat? Tidak. Apakah dia punya madu? Tidak. Lalu apa? Madu. Ini
Oke, kita tarik, simpan di sini. Apa lagi? Ada dua ini, ada bulu mamalia, bulu unggas. Oke, kita tarik lagi, simpan di sini. Oke, apa lagi? Ada lagi? Itu aja. Ada snack. Hah? Ada Lendir? ada. Nggak ada? Sudah. Ah, sudah? Ada. Nanti Pak. Ah, coba mana kucing? Nah ini. Ya. Ah, coba mana yang mana kucing? Ini kucing. Ini. Ya. Oke, kita pasang. Kakinya ada berapa kucing? Empat. Yakin? Yakin. 4 atau 5? Empat. Oke, 4. Ciri-cirinya apa? Kunis. Ini. Oke, kunis. Belum Mamalia. Belum melihat? Ya. Oke. Nah, sekarang Siput. coba kalian yang siputnya. Ya, jadi yang di sini siput, yang di sini lebah. Ya, jadi caranya Pak Guru sebentar ya. Bentar. Lihat sini dulu. Lihat sini dulu. Jadi ini kan tadi masih teracak ya begini ya. Jadi caranya kalian klik, tahan, jangan dilepas, klik sampai begini. Terus ada gambar tangan ya. Karena kan begini nih. Klik dia begini ya. Tahan, kemudian geser sampai ke sini. Sampai ada garis kuningnya itu baru lepas. Nah, gitu caranya ya. Oke. Oke, sekarang Pak Guru bukakan gamenya di sini, kita lihat supaya bisa. Berapa kalian berpikir? Ya, coba ini kan tawon itu yang mana? Ciri-cirinya apa? Atau lupa? Ayo, ada berapa? Kakinya berapa? Ya. Oke, kalian di sini yang ikut. Ya. Nah, ikut ada artinya enggak? Ada. Berarti kakinya bukan kaki. Kakinya berapa? Ya kalau darah berarti oke, silakan kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Siput doang Pak. Udah? Oke, ya kalian siput aja. Yang di sini tempat. Ya. Silakan ikut coba dilihat kerjanya. Yang kiri. Ini boleh. Oke, sudah ya. Nah, coba ke sini, lihat sini. Lihat di sini semuanya. Semuanya lihat di depan. Ya. Nah, coba yang di kelompok sana, yang siput. Yang mana gambarnya siput? Ini ya. Oke. Apa? Kakinya berapa? Oke, kakinya karena tidak punya kaki ya. Ciri-cirinya apa? Tempurung. Oke, ada tempurungnya. Apa lagi? Nah, sekarang yang kelompok sini. Yang mana lebah? Ini ya. Oke. Kemudian kakinya berapa? Berapa kakinya? 6. Oke. Kemudian apa ciri-cirinya? Oke, madu. Dia punya menghasilkan madu dan punya. Nah, sekarang kita di sini ada tombol periksa jawaban. Kita akan periksa apakah jawaban kalian itu benar atau tidak. Coba ya, kita cek. Oke, semua. Nah, semua benar. Jawabannya benar.
Paham ya? Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang berpikir secara komputasional, tapi kita juga akan belajar tentang etika. Kenapa perlu etika? Karena yang namanya AI kecerdasan itu kalau digunakan dengan cara yang salah maka dia akan salah juga. Artinya seperti yang sering Pak Guru bilang, di atas ilmu itu ada etika. Jadi sepintar apapun dia, kalau tidak punya etika maka dianggap nol. Ya. Etika atau adab atau kesopanan. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Pak Guru akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke ya, tidak ada. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, ya. Coba, masih ada yang ingat 4 polanya apa saja? Dekomposisi, pengetahuan, abstraksi. Nah, ya, jadi 4 pola ini yang harus kalian pahami dan harus kalian bisa jalankan dalam keseharian kalian. Karena kalau 4 pola ini kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari, maka Pak Guru yakin kalian bisa memahami pelajaran dengan cepat. Jadi teknik berpikir komputasional itu bukan hanya untuk AI, bukan hanya untuk robot, ya, tapi bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Nah, alhamdulillah. Jadi untuk siang hari ini, pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya, ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan masih membahas tentang AI ini, tapi masuk dalam etika. Bagaimana cara kita menggunakan AI ini, ya. Jangan sampai kita gunakan AI ini untuk hal-hal yang negatif, ya. Itu tidak diperkenankan, ya. Oke, baik, karena pertemuan kita sudah selesai, maka dengan ini Pak Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan doa baru kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka keduanya seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, Pak Guru ingatkan nanti langsung pulang ke rumah, ya, jangan lagi singgah-singgah di jalan. Ya, silakan pulang.